segera kita mulai. Dimohonkan untuk tertib demi kelancaran acara. Sebelum itu kami berdua mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu, sebelum acara dimulai, kami buka dengan pantun dulu. Jangan lupa bilang cakep ya. Oke. Pergi ke sungai memancing ikan. Ikan kecil di bawah batu. Salam sapa kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak mana Bu Selfie? Caknya masih lesunya. Cak mana kalau kita ulang lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat iman, Islam, sehat dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dengan sehat walafiat dalam kegiatan Halal bihalal SMA dan SMP Islam Az-Zahra 1 Palembang. Sholawat beserta salam tak henti-hentinya kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Yang terhormat Ketua BPK Yayasan Az-Zahra Palembang beserta jajarannya, yang kami hormati Kepala SMA Islam Az-Zahra Palembang Bapak Sudipto Sarjana Agama beserta wakil, yang kami hormati Kepala SMP Islam Az-Zahra 1 Palembang Bapak Kemas Herianto Sarjana Ekonomi beserta wakil, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta seluruh staf dan pegawai SMP dan SMA Islam Az-Zahra Palembang. Perkenankanlah kami sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada kegiatan halal bihalal SMA dan SMP Islam Az-Zahra 1 Palembang. Adapun susunan acara kita pada hari ini, acara pertama pembukaan, acara kedua pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah, acara ketiga kata sambutan oleh Kepala SMA Islam Az-Zahra Palembang, acara keempat penampilan lagu Islami oleh guru SMP Islam Az-Zahra 1 Palembang, acara kelima kata sambutan Ketua BPK Yayasan Az-Zahra Palembang, acara keenam ceramah agama, acara ketujuh penampilan lagu Islami oleh guru SMA Islam Az-Zahra Palembang, dan yang terakhir adalah doa. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk mengawali acara kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Okta Safitri SPD dan sari tilawah oleh Ibu Eva Apriani Sainikarta SSI. Kepada Ibu Okta dan Ibu Eva kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawatu wal ard uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiza wal afina anin nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu fahum ya'lamun. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah, setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Maha benar Allah
dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azim, sadaqallahul azim. Semoga baik yang membaca dan yang mendengarkan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Masya Allah Bu Selvi, Ibu Okta Sampo, Ibu Eva ini ternyata tidak cuma pinter cerewet baik, pinter ngaji juga ternyata. Alhamdulillah Bu ya, benarnya. Akhirnya kita bisa lihat bakat terpendam Ibu dua ini tahunya. Mudah-mudahan kalau ada acara lagi mereka bisa tampil lagi. Setuju tak Bapak Ibu? Kita doa kebaik ya. Amin. Acara selanjutnya, kata sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SMA Islam Az-Zahra Palembang, Bapak Suripto Sarjana Agama. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan yaitu Ketua PBK Yayasan Az-Zahra Palembang yang terhormat Bapak Dr. Haji Ahmad Dinseno MPD, yang saya hormati para SMP Islam Az-Zahra 1 Palembang, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan pegawai baik SMP maupun SMA, dan adik-adik mahasiswa PLP dari Unsri. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pada hari ini, siang ini dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka silaturahmi. Lalu yang kedua dalam rangka kegiatan halal bihalal di tahun 1446 Hijriah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya yang selalu istiqomah di jalannya. Sekali lagi Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini kita hari ini berkumpul di ruangan ini dalam rangka silaturahmi dan dalam rangka halal bihalal 1446 Hijriah. Walaupun dalam posisi, dalam kondisi yang sederhana, tapi yang terpenting adalah inti dari kegiatan ini. Lalu yang kedua, ini kami informasikan kepada Bapak Dr. Haji Ahmad Dinseno, Pak, di kegiatan kami ini selama ini, kalau ada kegiatan-kegiatan ini memang pengisi acaranya kami rolling. Tujuannya agar guru-guru kita ini, Pak, tidak hanya pandai, pintar mengajar saja, tetapi juga bisa untuk tampil di dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Misalnya MC, ngaji, tausiah, maupun yang acara-acara apa itu senjang-senjang itu Pak ya. Nah, makanya termasuk hari ini Pak yang membaca Al-Quran tadi secara tadi Ibu Oktapat Sapite ini mengajar matematika, bukan bidangnya. Kalau bidangnya memang harusnya kalau SMP ini Pak Haji Muhammad Nur Afian, SMA ini Pak Izudin, Pak Nadirin dan sebagainya. Ini tidak, tujuannya adalah agar terbiasa dan pada saatnya nanti tinggal di masyarakat tahunya itu guru SMA Az-Zahra, SMP Islam Az-Zahra pasti bisa ngaji. Jangan sampai slogan saya itu Pak, ngajinya Iqra 8, tidak bisa Iqra-nya lebih kuat, kira-kira begitu. Jadi bahasa Bapak itu harus dimutar balik kan Bu ya? Yang sudah tahu gaya saya seperti itu. Yang ketiga Pak, dibiasakan budaya pantun di sini Pak, yang matching. MC ini matematika Pak, yang merah ini Bu guru SMA,
Mariam Belina ya. Nah, guru SMP mata pelajaran apa Bu? Bahasa Indonesia. Nah, Pak Ahmad di SMA itu bahasa Indonesia ini pakarnya Bu. Tadi berpantun, aku terpaksa berpantun juga. Tapi pantun ini saya tujukan terkhusus kepada Pak Dirjen Pak. Nanti bilang cakep lah ya. Nah, karena Pak Ijudin Pak tidak nitip pantun. Kalau Pak Ijudin pantunnya daun salam, daun katu, itu iwak sepak, iwak gabus, ya, iwak lele, ikan tawar. Makin cepat makin bagus, jangan bertele-tele karena perut sudah lapar, kata Pak Ijudin itu. Itu pantun sudah zaman dahulu. Padanya Pak ya, sungguh enak minum es tebu dikasih selasi. Semakin enak sambil makan laksan. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ketua BBK Yayasan yang telah berkenan datang. Baru intinya Bu, jadi dalam halal bihalal Bapak Ibu, ini adalah rangkaian daripada kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Jadi yang saya sampaikan ini terkhusus kepada kita bersama Bapak Ibu guru. Jadi kesannya saya ingin menyampaikan 3 P. 3 P. B yang pertama, dari kita menjalankan ibadah puasa dan rangkaiannya Bapak Ibu sampai ke zakat, sholat Idul Fitri. B yang pertama adalah kita harus menjadi manusia yang berakhlak, berbudi pekerti, atau beradab dari hasil selama 1 bulan penuh. Mengapa harus seperti itu? Sebab manusia itu yang dinilai adalah bukan tampannya, bukan cantiknya, bukan hartanya, tapi kalau dalam PPKN itu akhlaknya, budi pekertinya. Kalau dalam agama adalah adabnya. Orang berilmu belum tentu beradab, tapi kalau beradab insya Allah berilmu. Kita sebagai seorang pendidik, karena pendidik itu adalah guru, digugu dan ditiru. Dalam pepatah itu, kalau guru kencing berdiri, murid akan berkencing sambil berlari. Guru itu adalah kelas putih, siswa kalau kita menjadi guru yang baik akan menghasilkan kertas yang baik juga. Tapi kalau kita tidak baik akan menghasilkan kertas buram. Artinya anak-anak kita menjadi semakin seram. B yang kedua yaitu berbadan sehat. Dari puasa 1 bulan ini badan kita kan semakin sehat. Setidak-tidaknya yang gemuk menjadi kan sehat gitu. Tapi yang dimaksud dan sehat di sini Bapak Ibu jangan dohirnya saja, tapi hatinya yang terpenting. Kita sebagai seorang pendidik memang harus tampil di depan anak-anak itu, walaupun istri Pak Ijudin banyak utang, banyak kredit, tunjukkan bahwa aku ini tidak punya utang dan kredit. Ya Pak Ijudin ya. Waduh, walaupun sama baik dengan aku kan. Nah, kira-kira itu ya. Tampil. Lalu hati kita Bapak Ibu. Kalau kita selama 1 bulan berpuasa dan profesi kita sebagai seorang pendidik, artinya kita ini jangan sampai tertanam pada diri kita, hati kita tuh sifat iri dan dengki. Kita berada di satu tim. Artinya sekolah ini bisa maju, kita harus mendukung program yayasan adalah punya sifat tanggung jawab dalam diri kita masing-masing. Sekolah ini tim, tidak ada yang maju ini gara-gara kepala sekolahnya atau gara gurunya, tidak bisa, semua harus sama. Makanya kalau ada keberhasilan adalah keberhasilan kita bersama, bukan keberhasilan kepala sekolah, pegawai, bukan, semuanya. Ya, makanya jangan sampai kita sebagai seorang pendidik disebut orang pahlawan kesiangan, tidak berbuat ngatu berbuat. Ini aku Pak yang gawe gini. Kalau pada yang hasilnya bagus, ini Pak karyan aku. Yang tidak bagusnya karena aku tidak ada di situ Pak. Nah itu bukan jiwa pendidik. Ya, gawe tim.
Jadi kalau badan kita sehat, kawan sibuk punya apa yang perlu dibantu, berarti saya harus mendekat. Jangan nunggu di gong. Tahu gong Pak? Bapak Ibu, saya guru-guru. Gong itu gamelan peralatan dalam wayang kulit yang paling besar itu. Kapan bunyi? Kalau di pukul, kalau dia pun tidak bunyi. Artinya kalau di antara kita masih kawan sibuk, kita cuek-cuek bebek, berarti kita masih guru gaya gong. Iya. Tapi kalau kerencengan yang maaf dalam itu kan itu kan ada 10, digoyang satu semuanya bunyi Bu. Nah guru kira-kira seperti itu maknanya Bu ya. Kan dalam tuh itu gitu. Tapi kalau gongnya satu, nah itu Bapak Ibu ya, kira seperti itu ya, baik SMP maupun SMA. Kalau itu bisa kita laksanakan, kita jaga, insya Allah kita bisa mencapai visi dan misi sekolah, sekaligus mendukung ketercapaian visi dan misi Yayasan Az-Zahra. Harus sama-sama kita tentu Bapak Ibu. Az-Zahra kan artinya bunga, bunga melati. Setiap manusia pasti cinta dengan kembang, dengan bunga. Kalau manusia tidak cinta kembang, berarti hatinya sudah mati. Kira-kira paham? B yang ketiga, selama 1 bulan kita berpuasa, tentunya pada diri kita harus semakin bertambah wawasan kita. Dari mana Pak wawasan bertambah? Lah, menjelang maghrib ada tausiah, sholat raweh ada kultum atau cetung dan sebagainya gitu, baik langsung maupun tidak langsung, harus menambah wawasan. Nah, sebagai kita sebagai seorang pendidik, tentunya itu merupakan nilai tambah bagi kita. Bu Okta walaupun matematika ternyata bisa memberikan tausiah. Ya, justru orang matematika itu satu ayat dilipat gandakan, karena orang matematika bukan nambah, bukan bagi, tapi dikalikan, kira-kira macam itu kan. Nah, dipadukan dengan buku IPA tadi kan, artinya walaupun terjemah itu Bapak juga tahu, nahan ketawa tadi itu. Itu ya, berwawasan luas. Artinya berwawasan luas Bapak Ibu, kita sebagai seorang pendidik siap menerima kritikan, masukan dari teman maupun dari orang tua wali murid, itu Bapak Ibu. Jadi tadi saya sampaikan kepada teman-teman yang dulu tuh, kalau tuh bertemu dengan wali murid siap mendapat masukan kritikan. Artinya kalau orang tua memberikan masukan kritikan kepada kita, berarti orang tua itu sudah merasa sekolah ini, itu Bapak Ibu. Jangan diancam, Bapak anaknya siapa? Kasih nilai kecil. Nah itu berarti kita belum berwawasan untuk luas, hati kita belum benar. Nanti kita harus punya jiwa lapang. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Manusia yang baik adalah manusia yang mudah dan cepat mengetahui kelemahan diri kita masing-masing. Jangan kalau dalam pepatah Ibu Maryam Balina ini mau pesan saya kan, semut di seberang lautan kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Artinya kelemahan kekurangan orang lain yang sangat jauh sekecil apapun kita ketahui, sementara kekurangan kita yang begitu banyak santai-santai baik, seolah-olah manusia yang paling bagus. Nah itu sebagai seorang pendidik tidak bagus Bapak Ibu. Sadar, saya Pak Kemas sebagai kepala sekolah itu, ya siapa ini menilai ini itu risiko jadi kepala sekolah. Karena kalau SMA ini kan 32 Bapak Ibu, termasuk saya, berarti saya itu harus siap mendapat kritikan masukan dari 31 orang dan juga siap mempelajari gaya tulisan orang 31 orang. Kalau guru kan ya, agak enak nilai 1 orang. Tulisan Pak ini seperti ini. Ya aku ini harus paham 31
tulisan kalau tulisan kepala sekolah dibaguskan enak itu, makanya tulisan set terjemah ke dewek itu kan kira-kira seperti itu. Jadi agar kita semakin meningkat pengetahuan dan wawasan kita. Jadi intinya Bapak Ibu, kita hari ini adalah mari kita budayakan budaya menyadarkan diri kita masing-masing, koreksi diri kita masing-masing, lalu niatkan dan luruskan untuk memajukan sekolah yang ada di lingkungan Az-Zahra ini Bapak Ibu. Jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah, namanya setengah, lebih baik nggak usah masuk. Kira maju kan? Lebih baik mundur kalau maju setengah-setengah. Kira-kira macam itu. Jadi bantu Bu Epa sama Bu Oktari. Ya Bu Oktari, kalau saat nyongkul RPP tepat waktu. Mukul soal, nah itu tepat waktu. Jangan usah ke wakil kurikulum. Ya, jangan dilihat. Makanya wakil kurikulum SMP kan tidak pernah gemuk-gemuk Bapak Ibu. Karena perasaan. Jadi kukira itu. Saya ucapkan terima kasih Pada Bapak Dr. Haji Ahmad Dirisino yang telah berkenan hadir. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini sebagai sarana kita untuk sama-sama meningkatkan keakraban, kekeluargaan, dan dalam rangka juga untuk sama-sama mendukung tercapaian daripada visi dan misi Yayasan Az-Zahra. Dan pada saatnya nanti kita sudah memang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini merupakan bagian amal jariah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu saya tutup dengan pantun lagi, tapi nggak pantunnya untuk kita semua, termasuk untuk diri saya sendiri. Bulan Syawal, bulan kemenangan. Belum semua, Pak Ijito belum jawab. Bulan Syawal, bulan kemenangan. Sebagai bulan untuk sama-sama meningkatkan tali persaudaraan. Sebagai manusia tentunya banyak salah dan kehilapan. Maka dari itu hari ini kita sama-sama untuk saling maaf, memaafkan. Semua itu kita lakukan dalam rangka untuk meraih cita-cita yang gemerlap, yaitu masa depan Yayasan Az-Zahra Palembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sudipto Sarjana Agama atas sambutannya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya yaitu acara hiburan. Acara hiburan yang pertama, penampilan lagu Islami oleh grup The Duster yang akan dibawakan oleh Ibu Teti Arisandi SPD, Ibu Sari Wulandari SPD, dan Ibu Dea Aprilia SPD. Kepada grup The Duster kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah, bagus nih Bu ya penampilan ibu-ibu tadi. Iya bener Bu, selain cantik-cantik, penampilannya bagus, suaranya bagus nih pulo. Nah kalau cek itu kita kasih pantun ini. Boleh Bu Selfie, silakan. Ibu-ibu, bapak-bapak jangan lupa bilang cakep ya. Ada Bu Dea sama Bu Sari lagi bernyanyi. Ada Bu Teti nak melo juga. Kalau Bapak Ibu nak request lagi, jangan lupa sawerannya. Sawan Bapak Ibu akal. Acara selanjutnya, kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua BPK Yayasan Azhara Palembang, Bapak Dr. Anjar Haji Ahmad Dinseno MPD. Kepada Bapak kami persilahkan. Ini juga ya, santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama dan yang utama, mari kita semua senantiasa meningkatkan rasa puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu banyak yang dicurahkannya kepada kita semua, sehingga saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat, sempat hadir di dalam pertemuan ini. Berikutnya, sebagai umat Nabi, marilah kita memanjatkan puji, menyampaikan selawat atas junjungan Nabi Agung kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan orang-orang yang soleh yang senantiasa istiqomah di jalannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Tak banyak yang sampaikan. Pertama, ucapan terima kasih dan support penghargaan yang tingginya SMP SMA Azhara ini melaksanakan halal bihalal. Selamat bekerja. Terakhir, Cendrawasih Burung Irian, terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Dinseno MPD atas sambutannya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, marilah kita ikuti ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Irfani MPD dan Bapak Andreas Guru Susanto MPD. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik Duri. Andre, Iya Pak. kita sapa dulu Bapak Ibu yang ada di sini. Siap. Gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Sekali lagi Pak. Tak semangat, Andre. Sekali lagi ya. Siap. Apa kabar Bapak, Ibu dan anak-anak PPL hari ini? Oke, Pak Irfan. Inilah Mantap, mulai iya. semangat. Iya. Sama lo kalau kita buka acara ini dengan pantun. Oh, Nah, karena pantun ini Iya, sudah benar. menjadi budaya di tempat kita ini. Pak. bener nih ya. Setiap acara harus ada pantun. pantun, Pak. Tapi jangan lupa Pak Andre, ngomong cakep. Tidak cantik. Jangan cantik. Yang cantik itu cuma dia. Ya dak, Pak Riki. Ya. Tapi dia juga cantik, Pak. Iya dia ada. Iya dah Pak Ilham. Iya ya. Laju apa? Laju ya. Amun dia sama Sama Ilham Pak Ilham. sama tidak galak, coba. Jangan. Kena marah yang di rumah kayak gitu. Iya juga. Iya Siap. Oke Pak Andre, Siap. aku kasih pantun Boleh Pak, silakan. Iya, laju lagi udah mulai. Perut udah lapar ini. Kan dulu, azan belum ya? Belum. Masalah. Azan 30 menit. Iya. Siap. Ya. Ayo. Jangan Pak Andre, azan Pak Andre. Yuk kita
kita tunggu ke ke itu dulu suara ya. yang paling merdu yang itu. Benar ya. Masya Allah. Kita duduk dulu Pak Andre. Gitu nih kalau di PKB ada yang itu. Semoga hari ini senang dan bahagia. Pak Andre. Tepuk tangannya dikit. Iya. Masih belum semangat Pak Andre. Kita pantun ke lagi. Kasih lagi Pak Andre. Aku pulau bagian. Ayo. Oke, yang paling lah settingan ya Pak? Iya. Oke. Sama tadi. Cakep ya? Oke. Jangan cantik. Jangan cantik ya. Oke, siap. Matahari sore sebentar lagi tenggelam. Ulang lagi. Kurang kuat cakepnya. Matahari sore sebentar lagi tenggelam. Mari bergegas menutup pintu. Bapak Ibu, kami sekali ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara halal bihalal guru SMP Islam Azhar 1 Palembang dan guru SMA Islam Azhar Palembang. Salawat beriringan salam mari kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana akan kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Azhara dan yang kami hormati Bapak Kepala SMA Azhara Palembang Bapak Suripto Sarjana Agama beserta wakil, dan yang kami hormati Kepala SMA SMP 1 SMP Azhara 1 Palembang Bapak Kemas Haryanto Sarjana Ekonomi beserta wakil, serta Bapak Ibu guru, staf dan pegawai SMP SMA Islam Azhara Palembang, dan yang kami hormati mahasiswa dan mahasiswi PLP Universitas Sriwijaya Palembang. Pada kesempatan siang hari ini, tema kita, sebelum kita masuk ke tema, Dia Bandre. pantun dulu. Boleh, Bandre. Baca surat dulu ya. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kakek dulu Pak Andre. Apa? Itu tuh surat apa Pak Andre? Apa bacaan apa? Ini Pak yang nak masuk dulu. Puasa. Oh, kita nih langsung lebaran. Itu sudah lebaran? Iya Pak Andre. Tidak, ini hafalan apa? Apalan Pak Andre rupanya. Iya. Jadi ini Pak ceritanya Pak. Iya. Di SMA ini Pak, guru-guru ini harus wajib hafal surat-surat Pak. Masya Allah. Nah, salah satunya sebelum puasa kemarin dititip ke pesan sama Pak Ripto. Iya. Harus dihafal ke, ini wajib. Iya. Nah, Lah sudah dites belum? belum dites Pak. Pantes bae dibuka Belum ke dites. sini. Kemarin Pak yang jarang dites. Iya. Iya. Kamu Ini belum berarti? kesempatan nih. Aku nak nunjuk kamu nak ada apa? Oh benar ya. Nggak payah lagi berarti ya. Aku sebulan nyapakinnya. Tidak dites. Ini kesempatannya. Benar. Lanjut Pak Andre. Bapak Ibu, temanya bukan tentang puasa. Iya. Iya. Tadi ngetes hafalan aku aja. Bu. Iya. Oke. Temanya adalah
membersihkan hati, dengan saling bermaafkan. Itu Pak Andre. Jadi Pak Irfan, memaafkan itu di dalam agama kita, di ajaran agama kita, di dalam Al-Quran dan hadis itu sudah ada, ya kan? Iya. Nah, di surat Al-Araf. Al-Araf ayat 199 yang berbunyi, Jadilah pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf, dan jangan pedulikan orang-orang yang bodoh, Pak Andre. siapa? Iya. Jadi Pak, tulisannya kecil loh. Iya, susah Pak Andre. Aku nyari-nyari lah Pak Andre. Jadi Bapak Ibu, di situ sudah dijelaskan di surat Al-Araf tadi ayat 199 bahwa bagi kita yang tidak memiliki maaf itu tergolong orang-orang yang Bodoh. bodoh. Tidak kalah dikata kebodohan Pak. Jangan. Nah, enggak, makanya kalau kita ada salah ya Maaf Pak. maafkan. Benar yang Pak Andre. Ya. Iya. Baik, Bapak Ibu, di hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, Lanjut Pak Andre. Lanjut. barang siapa yang memberikan maaf sedangkan dia bisa membalas dendam, tapi Allah akan menjanjikan maafnya di hari kiamat nanti. Masya Allah. Itu kalau tidak salah hadis riwayat Ahmad Pak Andre. Ahmad Pak, benar. Masya Allah. Masya Allah. Jadi Pak, di sini Pak, orang itu mampu untuk membalas dendamnya, Benar, Pak tapi Andre. dia lebih memberikan maafnya. Benar Masya nih Allah. Pak. Nah Pak Andre, ini ada 3 keutamaan memaafkan Pak Andre dari Masya Allah. ulama-ulama kita Pak. Oke Pak, yang pertama, Yang pertama itu dosa kita akan dihapuskan Pak Andre, dan derajat kita akan dinaikkan Pak Andre. Masya Allah. Galak tak Bapak Ibu? Dosanya dihapus ke, derajatnya dinaik ke. galak. Galak, mangkonyo nyingok uang jangan merengut baik. Nah, kamu Senyum. Iyo, saling maaf ke, jangan nak nunggu uang duluan minta maaf. Kalau pacak kita dulu yang minta maaf Bapak Ibu. Benar Pak. Yang kedua Pak Andre. Iya, akur Pak. Jadi tadi Pak, dosanya dihapus, Iya. derajatnya ditinggikan. Benar. Nah, luar biasa Pak. Oke, yang kedua, menjaga silaturahmi. Menjaga silaturahmi di sini Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Benar-benar maklum siang. Iya. Silaturahmi. Iya. Nah, silaturahmi ini Bapak Ibu harus kita jaga Bapak Ibu sama-sama. Di kehidupan kita di masyarakat, apalagi di dunia pekerjaan kita sehari-hari, itu bertemu dengan orang-orang yang berbeda pemikiran dengan kita Bapak Ibu. Nah, berbeda pendapat, berbeda pemikiran, nah itu wajar. Dan terjadi yang namanya selisih paham. Benar nih. Karena selisih paham itulah kita menjadi putusnya silaturahmi. Itulah zaman sekarang nih ada istilah keles. Keles. Iya, keles. Nah, kalau yang ini kepleset. Itu terpeleset jauh. Iya. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah kita silaturahmi terputus, percayalah Bapak Ibu, rezeki kita juga akan terputus, ya kan? Tapi kalau kita menjalin silaturahmi yang bagus sesama manusia ini, insya Allah rezeki datang dari mana baik. Benar, Kalau ya. Pak Izudin, Iya. dengar Pak Izudin berdoa itu dari pucuk turun Pak, Dari bawah muncul. dari samping dekat kalau. Masya Allah. Karena salah satunya silaturahmi. Ya udah Pak Izudin. Kalau mah itu aku nak silaturahmi juga sama Pak Andri. Boleh Pak. Kamu jadi lebaran kan biasa. Oh, aku nak silaturahmi. Ada tak duit 100 biar silaturahmi kita tidak terputus? Ada Iya. Iya, aman berarti ya. Aman Pak. Kalau itu.
Coba Apa tuh? kasih bantu dulu. Boleh. Boleh. Siap. Ini dulu Pak, ini lagi merangkai pantun. Iya bener, rangkai dulu. Iya. Jam tuh pantun. Mana ini ya? Udah. Pantun tuh ada 5 Pak Ibu. Urutannya tadi lupa. Yang ada pintu-pintunya. Bukan, itu kan sudah. Iya, sudah. Oh. Belum yang ada pintu-pintunya. Oh. Iya. Iya. Oke, saya mencoba untuk pantun Bapak Ibu. Apa Pak Irfan dulu pantunnya Pak? Hah? Hai, biarlah, Pak Andre dulu, Pak. Iya. Kakek, aku sikoknya kakek. Oke, siap Pak Irfan. Oke, ini pantun ini istimewa Pak. Bener nih ya. Sangat istimewa. Sangat istimewa. Oke, kita terkait dengan istimewa. Iya, benar. Terkait Beli martabak, telurnya istimewa. cakep. Masuk ini. Masuk. Oke. Dibeli dengan uang saku. Bener, cakep. Nah, cara Masih ada dikit. lapang. Dibeli dengan Uang saku. Jika ucapan kami membawa luka Bapak Ibu dalam pergaulan, terus Maaf darimu yang kami tunggu. Ya. Oke, Pak Irfan, Iya. 1 dan 2 sudah. Pak. Iya, yang pertama tadi menghapus dosa dan menaikkan derajat, Pak Andre. Iya, benar. Yang kedua silaturahmi, Pak Andre, Benar, jangan benar. sampai putus. Iya. Nah, ini yang ketiga, Ibu-ibu. Boleh, Ya, Pak. Bapak Ibu, ini yang ketiga. Yang ketiga itu mendapat ketenangan jiwa. Dengan Masya Allah. kita ikhlas memaafkan, kita akan mendapat ketenangan jiwa. Ya, nah Pak Andre, Iya, Pak. ya ketenangan jiwa ini Pak Andre, kalau kita wongnya ikhlas Pak Andre, Benar. insya Allah ada galo dapatnya dari Allah. Masya Allah. Jadi segala gawe itu harus ada ketenangan Jiwa. Kalau kita lah tenang jiwanya, kita pacak gawe kapan? Selesai galo Pak Andre ya, saat tenang jiwa. Muat RPP, Mudah itu. muat berangkat, Apa lagi? muat soal Pak Andre. Tepat waktu. Masya Allah. Yang penting apa Pak Andre? Ketenangan jiwa. Kalau kita jiwanya tidak tenang, gerabak gerubuk gawe urung galau Pak. Iya benar. Iya, Benar nih. sama-sama nang gawe apa-apa. Iya. Karena ketenangan jiwa itu di poin yang nomor 3 sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Benar nih Pak Andre. Pak Andre, Nah. aku nak ngutip sedikit pantun dari Pak Ripto tadi. Boleh Pak, silakan Pak. Ya, boleh. Boleh. Pak Ripto, izin Pak Ripto. Ya. Iwak lele. Salah. Sorry. Laju ingat iwak lele juga ya. Hai, dah. Iwak sepat, iwak gabus. Iwak lele di sungai tawar. Makin cepat, makin bagus. Dan nyingok kami berdua lah kelaparan. Wow. Ya. Siap lagi Be, Pak patunya Pak. Boleh Pak Andre, lajulah. Bagian aku di bagian Pak Irfan ini. Pak Andre, be. Pak Irfan deh. Aku nih agak lupa Andre. Pak Andre, be. Pak Irfan. Ayo, selang-seling gitu ya. Boleh, Bukan selang-seling. yang selang-seling, yang sikalnya lagi dari. Kan ada? Lupa. Jadilah Pak Andre. Hah? Ya cukup lah. Cukup. Adik kita dipanggil uang pulau Pak Andre. Iya. Nak ngisi ke masjid pulau. Benar Pak. Iya. Oke. Siap. Apa nih Pak? Kita pantun ke dulu Pak. Pantun ke dulu. Oke, Pantun. siap. Bapak Ibu jangan lupa bilang Cakep. Sepohon kayu. Bukan pohon kayu. Salah. Sebatang kayu. Salah juga. Salah juga. Jadi kayu apa ini? Sudahlah Pak Andre, kita tutup ya Bu. Lah ngapal kita tadi tuh lupa. Iya. Yes. Ada. Sepohon kayu. Daunnya Udah kate Pak Andre, apalan kita itu. Udah kate, yang muat-muat. Ya. Nggak usah. iya. Iya. Pohon jatuh, rantingnya patah.
jatuh melayang menimpa atap. Jika kehidupan banyak salah. Salah Pak Andre. Ulangi lagi kita, ulangi lagi. Pelan-pelan ya Pak Andre. Sepohon kayu rantingnya patah. Patah melayang menimpa atap. Nah, oke, cakep. Jika dalam kehidupan banyak salah, kami berdua mohon maaf. oke. Jadi Bapak Ibu, kebenaran hanya milik Allah, kesalahan milik Pak Irfan. Sama Pak Andre juga. Pak Irfan baik. Ya, tidak apa-apa lah. Ya. Jadi kami mohon maaf jika kalimat kata kami kurang berkenan di hati Bapak Ibu, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun, dan kami akhiri Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Pak Andre sama Pak Andreas ini guru olahraga. Pak Irfan sama Pak Andreas ini guru olahraga. Ternyata pinter ceramah juga Bu. Iya benar ya Bu ya. Jadi sambil dia ngajar itu, anak-anak itu dikasih ceramah juga sama mereka. Alhamdulillah, jadi siswa-siswi SMA SMP Azhar ini sehat lahir batin. Maka dari itu kami ucapkan terima kasih kepada Pak Irfani dan Pak Andreas. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari ceramah yang telah disampaikan. Acara selanjutnya yaitu penampilan lagu Islami oleh grup YAI yang dibawakan oleh Bapak Henger Prasetyo SPD, Bapak Izudin SAG, Bapak Ahmad Nazirin SAGGR, dan Bapak Jumino Esos. Kepada grup YAI kami persilahkan. Baik Bapak Ibu, melengkapi acara kita pada hari ini kita dengarkan tadi di Daster dan juga ada Ustadz Irfan dan Andri. Nah, ini. Dan sekarang kami menampilkan dari Ustadz Haji Henger Ahmad Nazirin Jumino dan Izudin. Baik, dan bertema tentang silaturahmi dan lebaran. Mudah-mudahan apapun kesalahan kita akan diampuni Allah, apa yang perlu pada bersilah, mudah-mudahan semuanya akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Terima kasih. Cakep Pak Nazirin ya. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat kita menurut perintah agama. Hidup kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabat tangan saling bermaaf-maafan, bila dendam habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faidin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Dari segala penjuru mengalir ke kota, rakyat desa berpakaian baru serba indah. Sekali ke kota naik kerek, dirimu di jalan kaki pincang sampai sore. Akibatnya dan sepatu terobek, kakinya pada lecet, babak belur ke bawah. Hingga air wabah ini. Ayo semangat! Minal aidin wal faidin, mudah-mudahan segala kesalahan dan kelebihan kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Minal aidin wal faidin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin,
Fitri adalah kemenangan. Setelah sebulan mengabdi kepadamu ya Rabb, Idul Fitri adalah pembersih setelah direndam sebulan lamanya. Idul Fitri adalah penghapus setelah setahun kita menulis. Idul Fitri adalah pelebur dosa setelah kita berjabat tangan, bahkan sebelum kita berpisah dari tempat tersebut. Idul Fitri adalah ujian setelah sebulan pembelajaran, tapi kita guru ditambah dengan perangkat pembelajaran. Allahu Akbar, Allah. Idul Fitri adalah kenikmatan pencerahan hidup setelah melewati jembatan cobaan dalam kehidupan. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Terima kasih atas penjelasannya Pak Izul. Aku ingin mengulangi, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas kamu sebelum kamu agar kamu bertakwa, agar kamu bertakwa. Selanjutnya aku ingin bertanya kepada Ustaz Nazirin. Apa gunanya sholat tarawih dan tadarus yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini? Tadarus artinya memahami kitab suci sebagai pedoman hidup kita supaya kita berarti bahagia di dunia dan di akhirat nanti. Tarawih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita terima dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh yeah. Allahu Akbar. Maafkan lahir dan batin, selamat malam bermimpi, raya jamamu terjamin, minal aidin wal faizin. Maafkan lahir dan batin, malam bermimpi, raya jamamu terjamin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selfie. Yo, Caknya Mariam tadi dengar nyanyi lagu rap-rap jo itu. Iya Bu ya, coba kita tanya dulu sama ketua grup ya. Ketua grup apa yang paling ditua di grup ini? Coba silakan Bu, tanyalah dulu. Pak Izudin, izin Pak Izudin. Oke. Nanya dulu Pak Izudin dikit.
Tadi tuh nge-rap apa berotoan Pak? Apa kalau? Apa lo? Oh, berarti tidak salah dengar. Saya bisa Mariam nih. Tapi kalau berotoan jangan Pak. Kan tadi lagu sudah minal aidin wal faizin. Yang berotoan lagi. Bener Bu, tapi bapak-bapak ini keren ya nyanyinya ya, walaupun nge-rapnya sampai ngos-ngosan. Masih sama Pak? Sekali lagi? Masih. Gak nyangka saya Pak. Pak Izudin sama Pak Nazir ini kirain cuma pintar ceramah, nyanyi juga pintar. Nah, semoga Pak Henggar sama Pak Jumino bisa ngambil ilmunya. Selain pintar nyanyi, pintar ceramah juga. Nah, Pak cak ngambil job hari Jumat Pak Izin sama Pak Nazirin ge. Ada niat Bu ya? Iya. Untuk mengambil hikmatnya acara, marilah kita menengadahkan tangan kita seraya berdoa. Kami mohonkan kepada Bapak Farid Yuliadi MPDGR untuk memimpin pembacaan doa. Kepada Bapak Farid kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah Bapak Ibu guru, pegawai dan mahasiswa PLP Universitas Sriwijaya, kita mengendahkan kedua tangan kita seraya berdoa agar apa yang kita hajatkan dan kita inginkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa zakatana wa sadaqatina birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami mengadakan kegiatan halal bihalal dan silaturahmi guru dan pegawai di lingkungan SMP dan SMA Islam Az-Zahra Palembang. Jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang penuh barokah, pertemuan yang dapat mempererat tali silaturahmi di antara kami, dan jadikanlah perpisahan kami nantinya perpisahan yang penuh dengan ampunan-Mu. Ya Allah yang Maha Pengampun, betapa melimpahnya nikmat dan karunia yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, namun kami lebih sering lupa untuk mensyukuri nikmat dan karunia-Mu itu. Oleh karena itu, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Berilah kekuatan kepada kami agar dapat senantiasa bersyukur kepadamu. Mampukanlah kami untuk menjalankan amanah yang Engkau percayakan kepada kami, mendidik generasi bangsa yang cerdas dan islami. Ya Allah, bukalah hati yang pernah kami sakiti agar bersedia memaafkan kesalahan kami. Mudahkanlah kesediaan untuk memaafkan kesalahan kami. Dekatkan mereka yang menjauh, rekatkan hubungan kami kembali. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah kami untuk dapat beramal soleh. Hiasilah diri kami dengan akhlak yang baik. Jadikanlah hidup kami menjadi hidup yang berguna bagi kami dan bagi orang-orang di sekitar kami. Mudahkanlah urusan kami, lancarkanlah dan berikanlah ridho dan berkah-Mu kepada kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, perkenankanlah permohonan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Rabbana dhalamna fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa tadi, maka berakhir pula kegiatan kita hari ini. Nah, Bu Selvi, tadi awal pembukaan kita menjawab pantun. Cak mana kalau penutup ini kita menjawab pantun juga? Boleh Bu. Selfie dulu apa Bu Mariam dulu ini? Bu Selvi dulu, silakan. Oke, Bapak Ibu jangan lupa bilang cakep yang kenceng ya. Ombak datang silih berganti. Pasir pantai tak pernah bosan. Walau acara telah berhenti, semoga silaturahmi tetap berjalan. Sekarang Mariam ya. Waktu berlalu tidak terasa. Senyum tawa masih terbayang. Mohon maaf atas segala dosa. Sampai bertemu di halal bihalal yang akan datang. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena acara telah selesai, dipersilakan kepada Bapak Ibu untuk menikmati hidangan.